Bapak Ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Shalom. Shalom. Saatnya kita merenungkan satu bagian pembacaan. Injil Lukas pasal 12, Injil Lukas pasal 12. Ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragu, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabat, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela diri. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Di tahun anugerah ini Tuhan Yesus tidak butuh lagi pembela. Memang sejak awal juga dia tidak butuh pembela. Yang dia butuh hanya satu, saksi. Jadi butuh hanya satu. Tidak usah lagi bela Tuhan Yesus, dia terlalu kuat untuk membela diri. Yang dia butuh apa? Saksi. Jadilah saksi. Saksi yang setia, jangan ke saksi pemilu. Saksi pemilu dan terima habis uang dong sejalan, itu tidak bagus. Saksi ini dia sampai mati. Lalu saudara-saudara, Yesus tahu betul bahwa dia akan meninggalkan murid-muridnya. Dia akan tinggalkan murid-muridnya. Dia juga tidak mau tinggalkan begitu saja secara fisik. Tidak mau. Mereka harus disiapkan. Murid-murid ini harus disiapkan karena mereka akan berhadapan dengan banyak sekali persoalan pelayanan. Mereka harus disiapkan. Sebab kalau tidak dipersiapkan, bagaimana mereka bisa akan terus berjalan sampai Tuhan berkenan dalam hidupnya? Tidak mungkin. Sekarang Yesus persiapkan mereka. Apa yang Yesus persiapkan? Sebenarnya tidak banyak. Saya mencatat hanya 3 hal dalam pembacaan ini. Yesus mempersiapkan mereka. Mau tetap setia, kuncinya ada pada beberapa hal yang saya sampaikan. 1, waspada. 1 apa? Waspada. Saudara tahu arti kata waspada? Apa itu waspada? Berhati-hati. Hati-hati. Bikin apa-apa hati-hati. Hati-hatilah kalau bicara, hati-hati. Hati-hatilah memilih teman. Hati-hatilah kalau melakukan, hati-hatilah. Berhati-hatilah. Kalau tidak masalah. Tapi bukan itu yang Yesus maksud. Masuk sedikit ke dalam. Berhati-hatilah terhadap kemunafikan. Saudara tahu arti kata munafik? Coba angkat tangan yang munafik. Di sini tidak ada orang penting ini, orang bagus-bagus semua. Munafik itu di muka omong lain, di belakang di muka manis sekali, di belakang ada yang begitu di sini. Tunjuk dia. Orang yang munafik itu sulit setia.
Susah sekali setia. Dan dia cari aman saja. Hati-hati dengan kemunafikan. Tapi juga bukan itu yang Yesus maksud. Masuk sedikit lebih dalam. Hati-hatilah terhadap kemunafikan Farisi. Ini yang Yesus maksudkan. Orang Farisi itu orang yang tahu firman. Dia belajar khusus 10 hukum itu. Dia hafal dan dia lakukan. Bukan saja 10 hukum. Dari 10 hukum itu diterjemahkan jadi 613 pasal. Semuanya dia buat. Semua. Tidak satu pun yang tidak dia buat. Tidak satu pun. Dan Yesus bilang, hati-hati kalau manusia model begitu yang munafik. Kalau orang yang tidak tahu pergi gereja, bahwa dia munafik, ya kok kasting, memang dia tidak tahu gereja. Yang tidak pernah ikut persekutuan doa, kok munafik, kasting. Tapi kalau yang tiap hari berdoa, sedikit-sedikit bilang, aduh Tuhan. Sedikit-sedikit bilang, dari Yesus berkuasa. Sedikit-sedikit bilang, Yesus tolong. Kalau yang manusia model begini, yang munafik, itu yang harus hati-hati. Hati-hati. Ingat, kemunafikan tidak akan buat kita setia. Tidak bisa. Saya mengajar ilmu berkhotbah dan orang tanya saya, Pak Pendeta, ya, khotbah yang baik itu yang mana? Saya lupa maksud. Khotbah yang baik itu tulis, kok tidak tulis? Berapi-api atau berair-air? Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain. Di sini ada yang begitu. Tidak ada. Luar biasa. Yesus segera datang untuk kedua kali. Kalau tidak lagi begitu. Hati-hatilah. Saudara pernah dengar orang bilang begini, bosong pipi gereja masa-masa. Pernah dengar? Saudara tahu Ibu arti? Ibu arti hanya dia begini. Kalau saya pipi gereja kok model begitu, lebih sekali tidak usah pipi. Tidak usah pipi. Tiap hari omong Tuhan bagi. Begitu. Itu sebuah kemunafikan. Waspadalah. Ini Bang Nabi yang bilang. Kejahatan timbul bukan hanya karena ada niat pelaku, tapi juga ada. Coba angkat tangan yang biasa cari kesempatan. Itu munafik itu. Saya bilang di mana-mana, kalau mau tahu kami pendeta-pendeta ini baik, mau tahu ini pimpinan persekutuan doa, mau tahu orang-orang majelis dong itu baik, jangan tunggu waktu dong berkhotbah. Jangan tunggu waktu dong berdoa. Itu baik semua, baik. Tapi coba tinggal dan di dong rumah. Satu hari. Di rumah itu asli, Bapak. Asli sekali. Jangan sampai saudara bisa kecewa. Saudara, wih pendeta yang itu khotbah keliling dunia. Coba tinggal dan dia 2 minggu. Jangan sampai saudara menyesal. Saudara kami, pendeta juga begitu. Kemunafikan. Hati-hati. Hati-hati dengan kemunafikan. Karena kita bisa jadi pribadi yang tidak baik. Saudara tahu bahwa kalau kita tidak jadi diri sendiri, mau bertahan sampai kapan? Mau bertahan sampai kapan? Saudara coba omong bikin-bikin mulu, coba sampai kapan bisa bohong begitu? Tidak akan bisa bertahan lama. Ini bisa. Makin realistis, makin baik. Makin baik. Hati-hati, jangan sampai. Saya mungkin agak. Jangan sampai kita kemudian disebut sebagai orang munafik. Itu yang Yesus maksudkan. Kenapa? Ganti mic. Waktu itu. Boleh lihat mic satu? Ya. Ganti. Waktu itu kan murid-murid akan berhadapan dengan penguasa Romawi yang sangat kejam. Bahaya kalau di antara kumpulan mereka itu ada orang munafik. Bahaya sekali. Kekristenan waktu itu tidak dihitung sama sekali oleh pemerintahan Romawi. Tidak dihitung sama sekali. Lantas bagaimana kalau orang-orang ini tidak bisa untuk menyatakan keaslian dari mereka? Oh, itu bahaya sekali. Jangan munafik. Lebih realistis. Lebih menyatakan sesuatu dengan nyata. Itu lebih baik. Daripada kita berusaha menjadi munafik. Saya ingin stop di situ. Pindah dulu yang kedua.
Jadi yang pertama, supaya tetap setia harus apa? Jangan munafik. Waspada. Harus waspada. Kenapa waspada? Ingat, tidak semua senyum tulus. Waspadalah, karena tidak semua senyum tulus. Jangan sampai kita bilang selomba penelitian, kita lewatin. Tidak tulus. Karena itu waspadalah. Waspadalah memilih teman. Yang nona-nona waspadalah memilih pacar. Waspadalah. Jadi kalau bermau itu lain dong mau. Hati-hati. Aja kamu pun nyondong ikut ibadah pemuda, bagus itu. Itu baik itu. Akan kelihatan nanti dia betul setia atau tidak. Karena dulu dengan firman itu tidak gampang itu. Hanya yang setia yang bisa duduk lama. Kalau tidak sedikit-sedikit dia semua gitu. Bawa nyong-nyong ikut ibadah pemuda. Nggak tahu dia ajak nyong kakak ibadah kakak bisa, tidak bisa, ada kue. Ini itu bagus itu. Yang mana yang penting bawa dia bisa jalan. Itu pertama, Tapi yang kedua, Yesus bilang begini. Jangan takut. Mau setia itu jangan takut. Apapun alasannya jangan takut. Kenapa Yesus bilang jangan takut? Walaupun secara fisik dia tidak ada, tapi penyertaannya sempurna atasmu. Pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan kita berpikir seolah-olah ini kita yang setengah mati. Jangan. Pekerjaan ini pekerjaan Tuhan. Dia selalu akan bekerja mendahului kita dan bukan kita dahulukan dia. Kesalahan terbesar dari kita pendoa ini ialah kita rasa kalau kita sudah berdoa baru Tuhan mulai kerja. Itu persoalannya. Tuhan bekerja mendahului kita jauh-jauh hari sebelum kita melakukan apapun. Tuhan sudah bekerja. Jangan takut. Tapi saya ingin kasih tahu, jangan takut kalau engkau sudah tahu dengan pasti. Jangan takut. Murid-murid itu dulu sedikit penahu. Tinggal sama-sama dengan Yesus bertahun-tahun, tapi iya juga tidak. Tapi setelah mereka menyaksikan kebangkitan Yesus dengan pasti, tahu dengan pasti, belum takut. Dia takut. Karena sudah tahu dengan pasti, dia mesti takut. Bahaya kalau melayani bertahun-tahun, jadi majelis bertahun-tahun, di pelayanan di mana-mana, dan sebetulnya doa bertahun-tahun layan di mana-mana, terus saya tanya, kakak yakin kalau mati masuk surga atau tidak? Terus dia bilang, tahu nih. Itu masalah. Kalau kita sendiri tidak yakin, bagaimana kita bisa kasih yakin orang? Jangan takut kalau kita sudah tahu dan pasti. Saksi yang setia itu, saksi itu apa? Saksi itu orang yang melihat, mengalami, merasakan, baru kemudian bisa mengatakan kepada orang lain. Amin. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Satu waktu kami mau di Pulau Dana dan pemuda-pemuda, dia jadi pi juga. Tapi 1-2 nelayan datang bilang begini, Bapak, di Pulau Dana tuh Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar kita sudah di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang, wow. Dia terlalu semangat. Bapak kita tidur di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Oh, iya, lu pernah pi? Tidak. Bagaimana orang bisa percaya pada kesaksianmu kalau engkau sendiri tidak pernah tahu dengan pasti? Saya mau tanya gitu dong. Coba yang yakin mati masuk surga, coba angkat tangan. Oke, turutan. Yang tidak yakin, coba angkat tangan. Nah, yang tidak tahu dia yakin kok tidak. Itu yang biasa jadi masalah itu gitu. Saudara, masuk surga itu sebenarnya, saya mau tanya, masuk surga gampang kok susah? Gampang ya. Susah kok gampang? Gampang! Setiap kali orang ngomong masuk surga susah, itu kan dia selalu lihat dia pun diri. Memang kalau lihat diri kita hancur. Hancur. Kalau kita lihat kita pun diri, tidak akan ada satupun yang masuk surga, tidak. Tapi apa kata Alkitab tentang surga? Sederhana, masuk surga gampang. Masuk surga bukan karena kita, tapi karena apa? Kasih karunia. Sebab oleh kasih karunia, kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha. Tetapi apa?
Pemberian Tuhan ada. Itu bukan hasil pekerjaan. Jangan ada orang yang sombong hanya karena kasih karunia. Kita ini bukan orang baik sebenarnya. Banyak kita orang munafik gitu. Saya berkhotbah hampir di seluruh penjara di NTT. Saya suka mulai khotbah di penjara-penjara dan mengatakan begini. Apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara? Lo pikir terlalu lama. Sebenarnya gampang. Beda orang penjara dan di luar penjara ialah dong karena tangkap dan kita belum karena tangkap. Itu bedanya itu. Dan kita mau hidup ini juga hancur sebenarnya. Tapi karena belum pernah karena tangkap sah. Jadi begitu. Kita masuk surga hanya karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Pak Pendeta, jadi kita pun kebaikan. So angkat tangan yang orang baik. Coba. Kebaikan ini hanya kita pakai sebagai sebuah ungkapan syukur. Bukan karena kita baik. Saya kasih contoh, Kak. Anggap saja kita dua tidak kenal. Ini contoh ini asli ini, di mana saya suka pakai itu. Anggap saja kita dua tidak kenal. Memang kita dua tidak gitu. Terus beta dapat dia punya nomor telepon, beta bilang dia. Satu saat beta telepon, Ama, bisa ketemu beta jam 12 malam sebentar di depan rumah jabatan gubernur. Kok di Eltari? Ama mau betul? Tidak mau. Ama ada ayam satu di rumah, kita dua tidak kenal. Terus beta pergi Ama ke rumah, bisa kasih beta itu ayam satu. Mau betul? Tidak mau. Beta rubah pertanyaannya, tolong jawab jujur. Ama mau oto? Mau? Mau. Terus beta kasih dia satu oto dan cuma-cuma Pajero Sport. Kira-kira 700 juta ya. Waktu dia dapat itu oto dan cuma-cuma ada perubahan perilaku dari dia ke beta. Beta telepon jam 12 malam datang Ustaz. Beta pilih rumah ada ayam satu kasih Ustaz. Sapi saya juga kasih. Saudara lihat ya, karena kita terima sesuatu dengan cuma-cuma dari Tuhan. Dan keselamatan kita dapat. Ada perubahan perilaku dari kita kepada Tuhan. Amin. Jadi itu tidak mungkin ada yang bertingkah-bertingkah. Orang yang tahu dengan pasti akan setia. Kalau dia tahu dengan pasti bahwa Tuhan tidak ada keselamatan, tidak ada keamanan, dia mau setia untuk apa? Tapi kalau dia tahu dengan pasti setia. Tahun lalu saya diundang berkhotbah di sini. Pas mau acara pembukaan, saya lihat Om Yura keringat-keringat. Kenapa? Pelari datang di lantas itu datang. Kenapa? Ibu oto kena tabrak. Waktu yang Pak Pendeta ini karena mana ini? Tapi ini harus jalan. Masalah tetap masalah di situ, pelayanan tetap. Saya bayangkan betul tidak ada satupun orang yang hidup tanpa. Di dunia ini orang yang tidak ada masalah itu hanya dua orang. Pertama orang gila. Orang gila itu tidak ada masalah, dia tidak pakai pakaian itu dia jalan-jalan. Dia tidak ada masalah. Udah mau tidur di trotoar itu tidak ada masalah Itu pertama. Yang kedua orang mati. Orang mati itu ada masalah atau tidak? Utang itu dia tidak pikir. Saudara punya masalah? Punya kok? Saya lihat ini muka masalah sebenarnya. Tidak ada soal. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang itu bernama apa? Aqua. Tidak ada gelombang. Ya, Sofi juga tidak. Air yang tidak ada gelombang itu. Laut tetap ada gelombang. Tapi Tuhan menjanjikan berikan kekuatan ketika kamu ada dalam persoalan. Masalah itu manusia diciptakan untuk melambung tinggi ke angkasa. Tapi kemudian dia berjumpa dengan masalah. Lalu dia mendefinisikan masalah itu apa? Masalah itu dia ditekan sedikit ke bawah supaya dia dilemparkan makin tinggi ke atas. Masalah itu apa? Masalah itu dia ditarik sedikit ke belakang supaya dilemparkan makin jauh ke depan. Supaya ketika saudara berjumpa dengan masalah, jangan takut. Berdoalah, Tuhan, terima kasih untuk masalah yang kau beri. Tapi mohon maaf Tuhan, masalah rasanya pahit kan. Jadi saya datang kepada muda muka merah, mata merah, kau makan dan menangis. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala perkara. Amin. Jangan takut. Tapi sekaligus juga kalau engkau tidak takut, jangan bikin takut orang.
Kadang-kadang ini persekutuan doa masalah satu ini dibahas takut. Mau pasca begitu dong bawa film neraka. Dong diputar. Wih, jemaat nonton habis dong bilang, terus kata Pak Pendeta neraka tuh, saya tidak pusing di neraka. Kenapa? Saya masuk surga, kenapa pusing di neraka? Tapi minimal pendeta harus, saya tidak perlu tahu. Kenapa? Kalau saya harus masuk surga, bukan karena ketakutan di neraka. Tapi kalau saya harus masuk surga, karena Yesus itu mati kan. Paling tidak dibahas takwe. Waktu Tuhan tolong datang itu, di mana-mana kita baca, celakalah, 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 celakalah. Tapi mulai dari proses Yesus mulai ada berita mau datang, dilahirkan, mati, bangkit, dikuburkan, bangkit naik ke surga, itu celakalah kita tidak temukan lagi. Hanya satu kata, satu kalimat pendek, jangan takut, jangan takut. Ketakutan sudah selesai. Yang bakas takut itu setan. Dan Tuhan bakas takut. Orang Yahudi dulu melakukan 10 hukum bukan karena mereka tahu 10 hukum itu baik, karena mereka ketakutan. Mereka tidak mencuri bukan karena tahu bahwa mencuri itu tidak baik. Sebab berani pencuri, tangan yang pakai pencuri itu karena potong. Tahu atau tidak? Jadi kau lakukan mah sebenarnya hati kecil juga. Jangan itu. Jangan takut, kau tahu yang pasti. Jangan takut juga untuk memberitakan Injil. Jangan takut. Jangan takut. Pekerjaan itu pekerjaan Tuhan. Tugas kita adalah sampaikan. Hei jiwa-jiwa, Tuhan waktu datang, dia tidak akan tanya ada berapa gereja sudah bangun. Dia tanya. Dia akan tanya ada berapa jiwa yang engkau mau datang kepada. Dan saudara tahu berapa harga dari jiwa-jiwa ini? Saya suka omong di mana. Yesus tinggalkan banyak orang pergi ke Gerasa. Di Gerasa Yesus hanya bertemu dengan satu orang yang kerasukan legion, 6.000 roh jahat. Kita pun kawan persekutuan doa yang hanya satu roh jahat di otak saja kita supusi. Ini 6.000. 6.000 roh jahat yang ada dalam diri ini orang ini membuat dia jahat bagi dirinya dan jahat bagi orang lain. Tidak bisa lagi tinggal dengan orang, dia tinggal di kuburan. Diikat dengan rantai itu dia putus. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Untuk beberapa orang dia manusia model begitu lebih mati. Tapi Yesus tidak. Yesus pergi kepada dia. Waktu Yesus datang, pas roh jahat ini lihat Yesus dan bilang begini, "Hai Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan kami?" Bayangkan, ternyata setan juga kenal Yesus. Dia orang persekutuan doa, orang Kristen hanya kenal nama Yesus, setan juga kenal. "Hai Yesus anak Allah, apa urusanmu dengan kami?" Injil Markus mencatat di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, jaga babi ada berapa ekor? 2.000 ekor. Roh jahat itu meminta, Tuhan, biarkan kami keluar ke babi-babi itu. Yesus biarkan dong keluar ke babi-babi itu, mati lemaslah babi-babi itu. 2.000 ekor. Penjaga-penjaga babi ini kehilangan pekerjaan. Lalu kita orang di kampung datang usir Yesus. Saya mau tanya, apa Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Yesus biarkan ini 2.000 ekor babi mati? Sederhana saja berdoa. Struktur budaya Yahudi itu mengatakan bahwa babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan babi. Kita makan sih. Saya makan sedi 2-3 kilo lagi. Tambah kuah lagi, kacang merah. Orang Yahudi tidak makan babi. Tapi dong bisa piara 2.000 ekor. Sementara satu jiwa yang hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Yesus mau. Alangkah lebih baiknya 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa yang sekarang sekali. Kalau babi satu ekor harga 2 juta. 2.000 ekor berapa? 2.000 kali 2 juta berapa? 4 miliar rupiah harga satu jiwa. Dalam konteks dan siapakah orang gila itu?
Orang gila itu kemungkinan besar adalah suami. Orang gila itu kemungkinan besar adalah istri. Orang gila itu kemungkinan besar adalah bap mantu, mama mantu, anak-anak, saudara. Ini ibu-ibu dong kalau pikir hari Minggu bagus, jalan bagus, tapi jalan sendiri. Terus ibu pendeta bilang, Ina pun cantik ini hari, teh suami. Terus dia, tahu sendiri teh. Ini tanda apa? Siapa pun suami yang begini? Setelah dia begini kenapa kawin dengan dia? Ambil resiko sekali itu. Karena itu, saya suka kalau 2 tahun ini, saya berharap ada terus. Saya bukan karena saya berkhotbah, tapi saya berharap ada terus. Supaya kita tahu bahwa pelayanan itu mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan terus sampai di ujung-ujung bumi. Kenapa di Yerusalem? Karena Yerusalem itu rumahmu, tempat di mana engkau ada. Di situ baru keluar di tetangga-tetangga domba robi di Samaria yang katanya halaik semua, baru terus ke ujung-ujung bumi. Banyak yang mulai dari ujung-ujung bumi pulang sampai rumah anak langsung putus sekolah semua. Terus baru dia bilang mungkin ini saya pun beban. Bukan beban, itu yang pun bodoh. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, baru terus ke mana? Terima kasih Bapak Ibu. Oleh karena kita makin mendefinisikan persekutuan doa gemit itu dengan makin baik. Dari dulu itu persekutuan doa merasa pelayanan itu ada di luar. Seolah-olah mereka tidak punya tempat di dalam gereja. Dan terima kasih karena makin banyak mendefinisikan dirinya sebagai gemit dan ada di dalam gereja. Mulai di sini. Jangan takut. Sekarang saya mau bilang, bahwa orang datang kepada Tuhan gampang kutip. Gampang kutip. Susah bukan? Harusnya gampang. Belum pernah ada manusia bikin tobat manusia, belum ada. Pertobatan itu murni pekerjaan Roh Kudus. Tapi Yesus ingin melibatkan kita. Kerjakanlah bagianmu dan biarkan Tuhan mengerjakan bagian. Saya punya pengalaman kecil. Saya menginjil banyak kepada banyak orang. Tapi 2 pengalaman ini menginspirasikan saya untuk kasih banyak orang bahwa menyampaikan kabar baik kepada orang untuk bawa datang kepada Tuhan itu hal yang gampang. Saya pulang pelayan dari Tambua 1 malam, naik bis malam sinar gemilang tuh. Itu Tambua pulari itu ngiri. Saya duduk dengan orang muda satu, kan dia mungkin umur sama. Duduk. Oto ada lari kencang, Oto beta bilang dia begini, Bu, kira-kira kalau Oto tabale kok kita 2 mati, Bu yakin masuk surga kok. Dia bilang sembarang. Terus beta kasih tahu dia, Bu, beta dulu begitu. Saya tahu kalau mati masuk surga kuti. Tapi setelah beta tahu yang pasti bahwa Yesus itu lahir untuk beta, mati untuk beta, bangkit untuk beta, naik ke surga untuk beta. Sekarang beta yakin, mati kapanpun, dimanapun, dengan cara apapun, beta yakin pasti masuk surga. Dia kakak bisa yakin itu. Terus dia minta beta berdoa, kasih dia di atas otot. Saya gampang nih. Kan kita takut biasa mau mulai dari mana. Dan sekarang sebenarnya cara gampang yakin betul. Terus besok udah pas saya orang baik, mau baik karena satu saat saya pulang pelayanan dari KNN. Saya dulu pelayanan dikit-dikit tahun ini. Mau pulang ke Soe 6:30 malam atau jam 7. KNN itu 15 kilo dari Oenlasi. Oenlasi itu di mana nanti buat cari tahu. Di Oenlasi ada satu nona kerja di KNN Internasional di Soe. Dia juga mau pulang ke Soe. Tapi karena daerah sedikit rawan di perbatasan, maka dia sedikit takut. Mungkin dia butuh ada orang lain bisa sama-sama dengan dia. Dia tunggu di bundaran di Oenlasi di bawah lampu jalan ini. Kalau ada orang lewat yang motor dan mau ke Soe, minimal ke cabang niki-niki supaya dia bisa jalan. Minimal itu. Dan tiba-tiba dia dengar ada bunyi motor dari bawah naik datang. Dan itu saya. Bukan Boy. Saya. Pas sampai di pemuka begini dia takut saya lewat mungkin. Dia langsung lompat di tengah jalan. Dia bilang, Kak.
Beta dalam hati, ini karena malam makanya dia bilang. Kalau siang dia bilang, oh. Tapi sudahlah manfaatkan malam itu. Waktu dia bilang, Kak, beta langsung bilang, iya deh. Biar berimbang sedikit dong. Tidak mungkin dia semangat sekali gua bilang, Kak. Terus beta bilang, ngomong deh. Cepat. Terus dia bilang, Kak. Beta bilang, iya deh. Kakak mau pisau Iya. Boleh kita sama-sama kok. Beta bilang, kenapa tidak? Terus kita jalan sama-sama. Beta dengan motor ambil jalan kiri, dia agak sedikit di tengah. Kita jalan 3 kilo sampai di Kie. Laki-laki satu bawa motor dari belakang lari kencang sekali, serempet dia sedikit begitu terus lewat ke sana. Saya tahu bahwa dia bukan sekedar kaget, dia marah sekali. Dalam saya tahu bahwa dia marah itu saya bilang begini, non, kira-kira itu laki-laki itu kalau dia celaka kau mati masuk surga? Tidak. Dia bilang yang macam begitu tuh tidak masuk. Terus saya tanya dia, tapi kalau misalnya Nona sendiri yang celaka kau mati masuk surga atau tidak? Dia bilang, tahu lah. Lalu apa bedanya kita dengan orang? Apa bedanya? Kita klaim semua orang salah, semua orang berdosa, semua orang tidak masuk surga. Kalau kita sendiri ya. Kesempatan itu kakak masuk. Kakak langsung bilang, Non, kakak dulu begitu. Kakak tak. Kalau mati masuk surga, tapi waktu kakak tahu dengan pasti Yesus itu lahir untuk kakak, mati untuk kakak, bangkit untuk kakak, naik ke surga untuk kakak. Sekarang kakak yakin, mati dimanapun, kapanpun, dengan cara apapun, kakak yakin pasti masuk. Jadi kakak bisa yakin gitu, iya. Bohong juga kalau itu kakak berdoa ke kami dua berdoa di atas motor samping jauh. Tapi kami tidak tutup mata. Berani tutup mata berarti kami selesai. Segampang itu orang datang kepada Kristus. Lakukanlah pekerjaanmu, biarkan nanti Tuhan kerjakan bagiannya. Saudara tahu, kalau Anda dapat 1 jiwa, saya yakin engkau tetap setia. Karena engkau akan tahu bahwa, wih, berharga sekali ini jiwa. Kita sama dia tanam sayur. Saya bapak itu piara babi. Dia sendiri tidak makan daging babi karena pengaruh kolesterol apa. Tapi juga piara, kenapa? Setiap kali dia tidak babi beranak atau apa itu dia dibuati. Senang sekali. Kalau ada jiwa yang kita dapat tuh, wah kita mau terus. Apalagi kalau sudah berdoa bertahun-tahun, 13 tahun suami yang gila itu tiba-tiba sembuh. Itu kerasa bongkar mana kok. Itu. Jangan takut. Jangan takut yang kedua berkaitan dengan murid-murid Tuhan itu. Itu murid-murid yang orang-orang kecil di Galilea. Dong nelayan-nelayan kecil. Simon Petrus itu tidak tahu tanah dari segi mana kita tahu. Tapi Tuhan pakai dia. Saya suka bilang di mana-mana. Orang-orang yang Tuhan pakai itu bukan orang-orang yang hebat, bukan. Bahkan bukan sekedar tidak hebat, orang punya latar belakang yang buruk. Tapi kalau Tuhan mau pakai, kenapa dia? Abraham itu suami yang tidak setia. Tunggu-tunggu istri tidak melahirkan, sudah 20 tahun lebih. Duduk-duduk, kalau kita selama Mesir, duduk baik-baik di situ sambil minum teh, terus dia istri bilang, Pak, ya, 20 tahun lebih kita belum ada anak, padahal kita lihat Bapak suka ada anak. Mama sudah tua, sudah bisa. Lebih Bapak tidur dan itu pembantu, Beda bayangkan Abraham duduk korek-korek kuku begini, baru dia bilang, kalau mak rasa itu baik, nah, Papa ikut. Ini menyirikan. Tapi Tuhan pakai. Musa itu pendendam. Waktu lihat itu orang Ibrani karena pukul dari orang Mesir, dia marah. Dia cari waktu baik, bunuh itu orang Mesir. Tuhan pakai. Tuhan pakai aku, penipu. Kalau katanya Tuhan tipu.
Di sini orang jujur semua. Biar dipakai. Jangan sampai itu Tuhan pakai. Tuhan pakai. Makanya dalam perjumpaan yang Tuhan bilang, engkau tidak akan kupanggil Yakub lagi. Yang penipu itu. Aku akan memanggil engkau Israel. Artinya apa? Pejuang. Masa lalu tidak bisa dirubah. Tapi masa depan bisa dirancang dalam hal itu. Dan takut. Kita pun masa lalu buruk ya. Ya. Kadang-kadang kita mau tutup-tutupi ke orang kita. Ya Tuhan tahu. Dan takut. Tuhan pakai Rut. Rut itu hanya TKW yang bekerja di perkebunan milik Boaz. Tuhan pakai. Dalam perkawinan dia dengan Boaz, lahirlah Daud pembantu di Yerusalem. Tuhan pakai Esther. Esther itu hanya seorang perempuan peserta lomba ratu kecantikan sejagat. Waktu itu Raja Ahasuerus mau ganti istri, istri juga mau ganti. Dikumpulkanlah perempuan-perempuan cantik dari 127 provinsi wilayah pemerintahannya Asia sampai Afrika. Orang persembahkan perempuan-perempuan dong masuk karantina kira-kira 6 bulan, terus waktu duduk di kursi kebesaran, ibu sekretaris mulai panggil satu-satu. Jenny pun datang waktu ini. Yanti, baik waktu itu. Tapi waktu Esther datang, waktu kemoi, waktu itu dia. Bukan karena yang lain tidak cantik, bukan. Tapi Esther bukan sekedar punya kecantikan di luar, tapi juga ada kecantikan di, ada pesona yang terpancar dari dalam. Berhenti dengan hanya memperhatikan kecantikan luar. Nanti kita ke kuburan. Di luar pakai keramik, bertulis Immanuel. Di dalamnya siapa? Kadang-kadang kita cenderung untuk memperhatikan bagian luar. Bagian luar kita mentereng sekali. Tapi kasihan. Bagian dalam bongkar itu sudah semua. Yang bawa penyakit itu bagian dalam, bukan bagian luar. Jangan kelihatan di luar bagus, ini di dalam ini. Waktu baru beli dia bernama Puma. Sekarang peso hilang. Tinggal Uma saja di benang nunggu. Jangan pikir kecantikan luar saja, kecantikan dalam. Tuhan pakai Daud. Daud itu tidur siang begini, bangun sore lihat orang bu istri, dia bilang, siapa? Lebih itu Betseba bapak, siapa bu istri itu? Uria di mana? Di medan perang. Suruh Yoab bikin perang. Terus taruh Uria paling muka. Musuh datang musuh sengaja bangun lagi. Matilah Uria. Habis masa pergabungan, Daud mengambil Betseba sebagai istri. Itulah laki baik. Tuhan pakai Salomo. Salomo itu menyeriklah. Istri 700. Tambah gundik 300. Jadi isi berapa semua? 1000. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Sudah lewat kalau dia bilang, woi, lu nama siapa? 1000 ini. Kalau satu hari dia dengan satu istri, maka dia butuh kurang lebih 3 tahun baru tak putar ke istri yang pertama. Nah itu dia bisa nona cantik-cantik semua. Anak-anak para raja. Salah satunya putri Firaun. Cantik-cantik. Bukan kayak nona dari ini bagus-bagus. Tapi kalau Alkitab bilang di puisi dari 700 gundik 300, itu informasi Alkitab. Gereja Tuhan jadi rusak ini kan orang bikin informasi jadi ajaran. Tak kalau mau kawin 2 dia bilang, Salomo saya bisa 700. Kenapa beta baru mau 2 kamu marah-marah? Tuhan pakai Simon Petrus.
Di antara para murid itu, Simon Petrus itu murid yang paling kejor. Paling rapat. MC Judea, itu panitia Judea, itu dapur Judea, humas Judea. Itu dapat semua. Mau Tuhan pakai. Tuhan pakai Lewi, seorang pemungut cukai. Pakai nama Lewi, lekor pemungut cukai itu manusia paling tidak dipakai di wilayah Israel. Kenapa? Sudah dari golongan Lewi. Itu kan harusnya dia orang yang baik, melayani. Pemungut cukai lagi. Ini dia kan ditagih pajak. Pajak waktu itu terlalu mahal. Potong ke sapi ada 12, pajak 11. Satu kita yang kasih makan. Saudara bayangkan. Dan dia Sulewi lagi, dia datang ambil dari ini orang yang kasih makan ini penguasa Romawi, tapi dia juga makan dari itu. Makanya kalau jadi Lewi, pemungut juga orang tidak suka. Tapi Tuhan pakai dia. Tuhan pakai Yudas, bukan pencuri. Tuhan pakai Paulus, seorang pembunuh. Tuhan pakai Onesimus, seorang budak yang bekerja di perkebunan milik Filemon. Karena tangkap, bangun lagi, Tuhan tangkap, masuk penjara, diinjili oleh Paulus, dia terima Yesus. Paulus bilang pulang kembali ke Filemon perkebunan. Dia bilang, Bapak, pulang otomatis. Tertunggu kalau kita tulis surat. Ditulis surat Filemon. Filemon, yang pulang ini bukan budak, yang pulang ini saudara kita yang kekasih. Filemon menyambut dia seperti seorang sahabat. Duduk makan satu meja. Orang-orang heran, mana bisa Tuhan menyambut seorang budak yang menarikan diri, sambut seperti sahabat, duduk makan sama sahabat. Dia bilang, Tuhan kami mengajarkan kami hari ini. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan langsung rindu melihat itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan pakai. Jangan takut. Apa yang kamu katakan di dalam gelap, satu-satu akan diberitakan dari atas atap rumah. Yang hanya dibisikkan saja diberitakan. Dulu itu, yang percaya Tuhan hanya 12 orang. Dari 12, juga satu kemudian bangunlah. Dari 12 jadi 120. 120 jadi 3.000. 3.000 jadi 5.000. Sekarang ini seluruh dunia penuh dengan orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Jangan takut, kerjakanlah bagianmu. Tuhan mengerjakan bagian. Jangan takut. Sekalipun kamu akan diperhadapkan pada majelis, pada penguasa, pada pemimpin, jangan takut apa yang akan kamu katakan. Karena pada waktu itu Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang wajib, apa yang bisa kamu katakan. Jangan takut. Ini serius. Saya kemarin sampai pagi dan rote langsung bawa materi pembinaan presbiter di kelas Amarasi Tinggi. Kebetulan salah satu topiknya tentang homiletika, tentang rote. Saya kasih tahu kesalahan terbesar dari para pendeta dan pengkhotbah ialah waktu mempersiapkan khotbah, orang mempersiapkan kata-kata saja, lupa mempersiapkan diri. Kalau hanya sekedar mempersiapkan kata-kata, orang yang sudah omong, guru-guru, bapak ibu itu, omong mau beri, mempersiapkan diri, bukan sekedar kata-kata. Kita saluran, ada air besar yang Tuhan mau kasih di jemaah. Kita saluran itu sama dengan selang. Bagaimana air ini bisa sampai ke jemaah yang baik? Itu selang harus dipastikan tidak boleh bocor-bocor. Lihat bocor di mana, nah, ikat pakai plastik. Itu selang tidak boleh tersumbat. Tidak boleh. Karena apa yang diberitakan dan dia yang memberitakan itu satu paket. Kalau sudah itu jangan takut. Saya tegur beberapa pelayan waktu kita mau pelayan ke saya sama-sama. Saya bilang, ingat baik-baik. Dengan Tuhan tidak ada yang disebut nama pengalaman. Tidak ada. Selalu baru setiap hari, selalu baru. Berinti dan dia pun nama pengalaman. Kalau engkau sudah menyerti yang dia pun nama pengalaman,
engkau tidak butuh lagi berdoa, engkau tidak butuh lagi untuk ada dalam persekutuan. Kalau sudah pengalaman. Dia sudah biasa MC, so itu dia merindu. Dengan Tuhan tidak dia pun nama pengalaman. Selalu bah. Selalu bah. Sekarang yang ketiga. Terakhir. Yang pertama, was. Yang kedua apa? Jangan. Sekarang yang ketiga. Jangan menyangkal nama Tuhan. Mau setia dan coba-coba menyangkal. Jangan menyangkal nama Tuhan. Ini jarak antara pengakuan dan penyangkalan kita tuh kadang-kadang tipis. Ini kalau tabis ini CD-nya anak muda dong ini, dong berdiri baik-baik. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya. Pakai foto lagi mau dikirim di kampung. Jadi orang tahu dia itu CD. Tapi 6 bulan kemudian setelah CD dia datang dan dia pun bapak mama cari pendeta, bapak pendeta, tolong dong. Tolong apa? Tolong beta sedikit. Tiap hari tolong lu. Kenapa? Bapak kita sudah nikah dinas. Dia pun mama langsung sambung. Tahu sendiri nikah dengan aparat. Dong tidak bisa pindah, hanya kita pun anak dong yang pindah. Dia bapak lanjut lagi. Anak dong semua begitu, kita mau bilang apalah ya. Kita lain pendeta-pendeta hanya bilang, jarak antara pengakuan dan penyangkalan kita tipis sekali. Yang mau menyangkal nama Tuhan soal katakan tidak ada. Apakah karena kita tidak mau menyangkal itu berarti kita tidak menyangkal? Saya ulang. Apakah karena saya tidak mau menyangkal nama Tuhan itu sama dengan saya tidak menyangkal? Saya coba periksa arti kata menyangkal. Kamus memberi arti yang benar. Satu dia bilang begini. Menyangkal berarti tidak mengakui. Menyangkal berarti apa? Lu anak toh? Bukan. Bagaimana? Kita butuh buktikan dulu baru dia bisa. Itu menyangkal. Yesus dibaptis. Keluar dari air. Ada suara bilang begini. Inilah anakku yang kukasih. Kepadanya aku berkenan. Iblis juga. Tapi apakah iblis aku? Melihat Yesus lapar karena puasa 40 hari 40 malam, iblis datang bilang begini. Kalau engkau benar anak Allah, rubah batu ini menjadi roti supaya engkau makan. Coba engkau buktikan, coba engkau pamer, engkau puasa dulu, coba. Supaya saya lihat. Coba bikin dulu, saya lihat, saya percaya. Banyak orang Kristen begitu. Definisi iman menurut Ibrani pasal 11 ayat 1, iman adalah dasar yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau masih ada orang Kristen, orang persekutuan doa, tunggu melihat baru percaya, minta maaf, engkau menyangkal. Thomas, karena engkau melihat maka mau percaya. Berbahagialah mereka yang banyak hari kita ini tunggu melihat baru percaya. Coba yang kau rubah batu itu jadi roti. Saya mau tanya, Yesus bisa rubah batu jadi roti tidak? Oke, kenapa dia tidak? Ini menarik. Kenapa Yesus tidak mau rubah? Dua alasan ini penting. Satu, tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk bikin mujizat. Yesus tidak datang ke dunia bukan untuk bikin mujizat, walaupun bisa dia buat. Bukan itu tujuan. Sehingga kalau masih ada kita cari Tuhan hanya sekedar mendapat mujizat, kita salah kenapa? Jangan cari Tuhan hanya sekedar bikin untuk sembuh. Jangan. Tuhan bukan tidak bisa sembuhkan orang sakit, tapi bukan itu tujuan utamanya datang ke dunia. Kalau Tuhan hanya buat kesehatan, tidak. Ada banyak orang yang tidak kenal Tuhan lebih sehat dari kita. Untuk minum sobi, dong, minum dari kemarin dulu sampai tadi pagi, istirahat sedikit, minum ulang, dong tidak tahu sakit. Kita mengaku kenal Tuhan, ini duduk di bawah embun, pulang pilek.
Ya kalau hanya ukur Tuhan lewat kesehatan kita salah besar. Kenapa? Jangan ukur Tuhan hanya lewat kekayaan. Tuhan datang dari surga bukan untuk bikin orang miskin jadi kaya, walaupun bisa dulu. Tapi itu bukan tujuan. Jangan ukur Tuhan begitu, Saya suka di mana-mana orang yang tidak kenal Tuhan banyak yang lebih kaya dari kita. 20 rumah, 2, 3, 4, itu koruptor, itu kaya-kaya semua. 20 rumah, 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal 20 rumah, dong tinggal di penjara sana. Tapi dong kaya-kaya itu. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini sedikit-sedikit garam habis, sedikit-sedikit pulsa habis, mau beli sepatu untuk pelayanan sampai tanya, Mas, bisa bayar 6 kali. Banyak orang yang tidak kenal Tuhan dia bisa pakai perhiasan hebatnya kita paling-paling gelang Kea. Jadi kalau ukur Tuhan hanya lewat kekayaan kita salah kenal Tuhan. Sekarang saya mau tanya, lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Untuk menyelamatkan saya. Itu tujuan kita. Supaya kalau cari Tuhan, cari untuk selamat. Kalimat Yesus itu penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Selamat dulu. Baru yang lain itu di kekayaan kehormatan di umur panjang di jabatan di istri di ngomong istri tambahkan ini bulura muka merah nanti. Istri berkati saya kita urus satu pusing, diurus 2, 3 ini bahaya. Selamat dulu Banyak kali kita ini cari duluan hal-hal yang ditambahkan ini semua mati dulu baru bilang kalau berkenan biar saya jadi majelis. Terus semua mati. Itu pertama. Yang kedua, Yesus ingin sebaiknya tidak merubah batu itu jadi roti. Karena dia rindu kita berproses sedikit. Masa mau bikin roti saya pakai mujizat? Terlalu murah itu. Kalau bikin roti pakai mujizat, tiap hari di Borneo itu mujizat terus. Jangan bikin murah itu mujizat Takut badan besar malam-malam dia tidak makan malam. Dia hanya telan ludah malam. Terus asam lambung mulai naik, sakit mata. Saya bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh. Jangan bikin murah itu mujizat. Saya percaya Tuhan bukan karena mujizat. Mari tidak itu. Itu pertama. Kedua, kamu sudah begini. Menyangkal berarti berbantah-bantah. Saling membantah. Satu bantah satu, satu bantah satu, satu ingin memenangkan pertarungan. Bahkan kadang-kadang donjut kutip ayat Alkitab mau aku bantah. Yang juga minum sob dan datang bilang, kan ada ayat bilang tambahkan sedikit minuman untuk membantah. Konteksnya penting. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius itu dia bilang, kan Timotius itu sakit kambuh. Makanya Paulus datang bilang dia, makanya Timotius jangan hanya minum air putih saja, minum sedikit. Minum sedikit itu beda dengan sedikit-sedikit minum. Minum sedikit itu menyembuhkan. Sedikit-sedikit minum menyakitkan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Ini hati kami dan doa kami supaya Engkau membuat kami tetap setia. Ada masalah di hidup kami, pribadi, keluarga, pekerjaan, cita-cita dan masa depan, hubungan-hubungan kami. Tapi itu tidak lebih besar dari kasih Tuhan buat kami. Karena itu bersama kami. Kami percaya Engkau menuntun kami sampai pada saat di mana Engkau berkenan dalam hidup ini. Kami mau pulang dengan sukacita. Karena itu hati kami buka padamu. Hamba berdoa, sentuh setiap hati, jamah hati, ubahkan kami, biar hidup ini sungguh ada arti.
Dan kalau nanti kami sudah tidak berdaya, engkau pastikan kami sudah jadi berkah. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kami pulang dengan sukacita malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan.